Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa itu tidak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Untuk presensi Ibu kirimkan di grup WA dan nanti anak-anak bisa mengirimkan nama beserta nomor presensinya. Apakah ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Ya, kita nanti akan mempelajari tentang tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran ke-1. Nah, yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang pentingnya sikap toleransi terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Nah, apa sih sikap toleransi itu? Nanti Ibu tampilkan di video selanjutnya ya, tentang pengertian toleransi dan pentingnya sikap toleransi terhadap keberagaman budaya Indonesia. Ibu nanti akan memberikan video beserta teks bacaan yang nanti Ibu akan kirimkan di grup WhatsApp dan bisa disimak dan dikenali oleh anak-anak. Diamati baik-baik ya anak-anak, dan nanti Ibu akan memberikan soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, selanjutnya, di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. seperti yang kita ketahui anak-anak, di Indonesia mempunyai berbagai keberagaman suku bangsa. Misalnya ada suku Jawa, suku Batak, suku Kalimantan, suku Dayak. Nah, di situ tentunya sangat memiliki perbedaan yang signifikan terhadap budaya-budaya tersebut. Oleh karena itu, sikap toleransi perlu diterapkan dalam sikap kita menyikapi keberagaman budaya di Indonesia tersebut. Karena dengan sikap toleransi kita bisa menghargai dan saling menghormati satu sama lain, dan juga saling mempererat tali persaudaraan. Kemudian, selain sikap toleransi, kita juga harus menerapkan interaksi sosial yang baik di lingkungan masyarakat. Nanti Ibu akan memberikan teks bacaan interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Mari kita simak bacaan dan video sebagai berikut. Nah, setelah membaca teks bacaan dan mengamati video tentang interaksi sosial, apakah anak-anak sudah tahu interaksi sosial itu apa? Ya, betul sekali. Interaksi sosial yaitu suatu hubungan timbal balik atau interaksi antara individu baik pada individu kepada kelompok maupun sebaliknya di dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat maupun sekolah. Dan sikap interaksi sosial itu perlu diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan anak-anak bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari anak-anak dengan baik dan benar. Kemudian materi kita selanjutnya yaitu tentang iklan. Nah,
iklan yang sering kita jumpai di layar televisi itu merupakan contoh iklan elektronik, yaitu iklan yang ditampilkan di media elektronik seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian iklan dibedakan menjadi dua unsur, yaitu yang pertama unsur deskriptif, yaitu untuk menjelaskan suatu layanan produk, dan kemudian unsur persuasif, yaitu untuk mempengaruhi seseorang menggunakan suatu produk atau layanan tersebut. Apakah sudah jelas anak-anak? Selanjutnya Ibu akan memberikan tentang teks bacaan iklan yang nanti Ibu share di grup WhatsApp yang telah Ibu buat, dan anak-anak bisa membaca dan memahaminya ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu sudah membuat tugas LKPD dan lembar evaluasi, dan nanti Ibu akan kirim di grup WhatsApp. Anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik dan tepat, Ibu harapkan seperti itu. Dan tugasnya salah satu untuk tugas di rumah, anak-anak jangan lupa ya membuat contoh iklan makanan yang sesuai dengan syarat ketentuan membuat iklan yang sudah Ibu jelaskan di teks bacaan yang Ibu kirimkan. Anak-anak bisa membuat contoh iklan makanan tersebut dengan baik dan benar. Untuk pengerjaannya nanti anak-anak bisa mengerjakan di kertas, digambar maupun ditulis, nanti kemudian difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp. Apakah sudah jelas anak-anak? Baik, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini, dan Ibu simpulkan ya, hari ini kita mempelajari tentang satu, pentingnya sikap toleransi terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Kedua yaitu interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu iklan. Nah, Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini, nanti bisa dikerjakan tugasnya dengan baik dan benar dan dikumpulkan di grup WhatsApp. Kemudian jangan lupa di masa pandemi ini anak-anak harus tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, jauhi kerumunan, serta tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan sehat dan olahraga yang secara teratur. Cukup sekian, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.